Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada konten kali ini saya akan membahas materi tentang nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Sebelum kita masuk ke nilai-nilai dasar ekonomi Islam, apakah kalian sudah tahu apa itu pengertian ekonomi Islam? Apa saja sih karakteristik dari ekonomi Islam? Dan apa manfaat dari ekonomi Islam? Baik, saya akan menjelaskan apa pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu aikos dan nomos. Aikos artinya rumah, sedangkan nomos artinya aturan. Ekonomi Islam pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya memanfaatkan sumber-sumber daya yang langka untuk diproduksi dan untuk dikonsumsi. Seorang pakar ekonomi yaitu Lionel Robbins menjelaskan bahwa ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan sumber daya yang terbatas. Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-iqtishab dan al-islami. Al-iqtishab artinya pertengahan dan berkeadilan. Pengertian pertengahan dan berkeadilan ini terdapat di dalam Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 66 yang artinya dan di antara mereka ada golongan pertengahan. Al-iqtishab dalam ekonomi didefinisikan sebagai pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikannya, dan mengkonsumsinya. Jadi, ekonomi Islam adalah aturan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma'. Pembahasan kita yang kedua yaitu karakteristik ekonomi Islam. Yusuf Al-Hadarawi menjelaskan bahwa sesungguhnya ekonomi Islam itu adalah ekonomi ketuhanan, ekonomi kemanusiaan, ekonomi akhlak, dan ekonomi pertengahan. Yang dinyatakan oleh Yusuf Al-Hadarawi tersebut adalah karakteristik dari ekonomi Islam. Baik, pembahasan kita yang ketiga yaitu hakikat ekonomi Islam. Hakikat ekonomi Islam merupakan penerapan syariat dalam aktivitas ekonomi di tengah masyarakat. Contohnya, perilaku masyarakat dinaungi oleh ajaran Islam, kebijakan fiskal dan moneter yang dikaitkan dengan zakat, sistem kredit, dan investasi yang berhubungan dengan perlarangan riba. Contohnya dalam hal ini bank syariah atau hal yang berhubungan dengan syariat Islam. Sebagaimana yang dipraktekkan pada masa Nabi dan masa-masa berikutnya, umat Islam mempunyai konsep ekonomi yang lebih khas jika dibandingkan dengan konsep ekonomi baik kapitalis maupun sosialis. Meskipun Rasulullah tidak diutus sebagai ahli ekonomi, tetapi sebagai rasul dalam rangka untuk menjadi rahmat bagi alam semesta, bidang ekonomi juga terarah oleh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sebagaimana bidang-bidang lainnya seperti ibadah, akidah, etika, sosial, kenegaraan, dan hukum. Dalam Al-Quran dan hadis Nabi, terdapat banyak ajaran yang berkaitan dengan bidang ekonomi, sehingga membuat para ulama mengijtihadkan, menetapkan hukum dan konsep ekonomi, sehingga muncullah aturan-aturan yang berkenaan dengan bidang ekonomi. Contohnya seperti fikih muamalah dan al-iqtishab al-islami atau ekonomi Islam. Sekarang kita masuk ke pokok pembahasan materi ini, yaitu nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam. Pada dasarnya, sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi lain. Yang pertama, nilai dasar ekonomi Islam yaitu nilai dasar kepemilikan. Konsep kepemilikan dalam Islam berbeda dengan konsep kepemilikan liberalisme, kapitalisme, maupun sosialisme. Konsep kepemilikan faham liberalisme kapitalisme adalah konsep yang bersifat absolut, yang menjadi pertanyaan kita. Bagaimana konsep kepemilikan dalam Islam? Tuhan telah menyatakan
bahwa seluruh yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah, yaitu tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 107, yang artinya, tidakkah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Tiada bagimu selain Allah seorang penolong maupun seorang pelindung. Sedangkan kepemilikan dalam Islam bisa berupa kepemilikan pribadi, kepemilikan bersama, kepemilikan negara. Yang kedua, nilai dasar keadilan. Dalam sistem ekonomi, nilai dasar keadilan adalah nilai keutamaan, nilai yang paling tinggi. Sehingga Islam sangat menekankan kepada manusia untuk menegakkan keadilan, baik untuk orang lain maupun untuk diri sendiri. Islam juga menuntut manusia untuk menegakkan keadilan dalam semua bidang, termasuk di dalamnya bidang ekonomi. Yang ketiga yaitu nilai dasar keseimbangan. Nilai dasar keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini yaitu tidak berat sebelah, baik itu usaha-usaha kita sendiri sebagai individu yang berkaitan dengan keduniaan maupun keakhiratan, baik yang berkaitan dengan kepentingan orang lain, hak dan kewajiban. Yang keempat, nilai dasar kebebasan. Masalah kebebasan dalam ekonomi Islam adalah tiang pertama dalam struktur pasar Islam, berbeda dengan sistem ekonomi sosialis. Masalah kebebasan individual tidak ada, karena segala sesuatunya diatur oleh negara, dan juga berbeda dengan sistem ekonomi liberalisme kapitalisme. Masalah kebebasan per orang mendapatkan tempat yang terhormat, bahkan negara pun tidak boleh ikut campur dalam urusan mereka, termasuk di dalamnya bidang ekonomi. Yang terakhir yaitu nilai dasar kebersamaan. Nilai dasar kebersamaan dalam ekonomi Islam adalah prinsip yang dibawa Islam, yang diajarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dengan kata lain, dalam Islam tidak ada perbedaan sosialis, baik itu fisik, baik itu warna kulit, warna rambut, karena semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kelima nilai dasar dalam ekonomi Islam. Selanjutnya hadis tentang nilai-nilai dasar ekonomi Islam, yaitu hadis Ibnu Majah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Bishr bin Mu'adzin Darriru haddatsana Hammad bin Zaidin an Amrutna dinaron maula ala Zubairo an Salim ibn Abdillah ibn Umar an abi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anqalahina yadkhulu suqala ilaha illallah wahdahu la syarikalah walahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la yumutu biyadihi khairu kullahu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfi hasanah wa maha anhu alfi sayyiati wa bana lahu baitam fil jannah. Sadaqallahul azim. Dan juga ada hadis tentang kerjasama ekonomi yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
akhbarona Amru bnu Zurarata qala anbana Ismail qala haddatsana Ibnu Aunin qala kana Muhammad yaqulul ardu indi mithlu mali mudarrabah fama faluha fil ardi wa ma lam yafluh fi malil mudarrabah lam yafluh fil ardi qala wa kana la yara ba'san an yadfa'a ardahu ila akari ala an ya'malu fiha binafsi wa walidihi wa aqwanihi wa baqarihi wa la yunfiku syai'an wa takunan nafaqahu kullaha min rabbil ardi sadaqallahul azim. Yang artinya, Nabi bersabda, bagiku bumi bagaikan harta mudharabah. Apa yang baik pada harta, maka baik pula pada buminya. Jika tidak baik, maka tidak baik pula pada bumi tersebut. Dari Nabi Muhammad bersabda, tidak ada masalah memberikan bumi kepada pengelola tanah untuk digarap bersama anak, teman, pembantu, atau sapinya. Tidak usah memberikan sedekah, karena yang mengeluarkan sedekah ditanggung oleh pemilik tanah. Jadi, kerjasama dalam Islam harus dapat dicerminkan dalam semua tingkat kegiatan ekonomi. Dalam sistem ekonomi, bentuk kerjasama adalah qirat, yaitu kerjasama antara pemilik modal dengan pemilik keahlian. Qirat dikenal dengan participation loan, tanpa beban bunga, modal, namun tetapi atas dasar profit, loss, and sharing. Karena itu pemilik modal bukan sebagai peminjam, tetapi sebagai partner atau rekan kerjasama. Baik, itulah pembahasan materi tentang nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton dan terutama bermanfaat bagi diri saya sendiri yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.